Oke teman-teman, di sini gue akan mengajak teman-teman semua kalau misalnya ada suatu informasi, kita harus selalu berpikir kritis. Kenapa budaya ini selalu kita tanamkan? Karena kita itu masih tertanam budaya yang namanya nurut-nurut aja. Misal ada kita di sekolah, oh begini-begini tapi diem aja. Kenapa? Karena kita tidak bisa menanamkan budaya berpikir kritis terhadap suatu informasi. Misal ada informasi masuk nih, kita nggak mikir nih, kita langsung percaya aja. Percaya bahwasannya informasi yang disebar itu, yang di-share itu betul. Padahal kebuktian atau kevalidan informasi yang dikirim itu belum tentu benar 100%. Kita tetap harus menanamkan budaya berpikir kritis ini. Kenapa? Karena masyarakat kita tuh tidak selalu takut ya dengan mungkin orang yang berpikir kritis. Misal dia selalu mempertanyakan segala hal. Contohnya mungkin yang sangat sensitif sekali ditanyakan, katanya cukup bilang udahlah itu nggak usah dibahas, udahlah itu kamu nggak usah tahu, itu orang dewasa kok yang tahu. Nah, padahal kan harusnya budaya berpikir ini tuh harus kita tanamkan loh. Jangan sampai bahwasannya kita itu setiap generasi itu malah penurut. Kenapa? Karena kalau orang yang kan nanya berarti nurut-nurut aja dengan suatu informasi yang dikasih, dengan suatu mungkin ada fakta yang dikasih. Kenapa? Karena kita tidak tahu ini benar atau salah. Nah, jadi berpikir kritis itu tujuannya itu untuk mengetahui betul atau salah. Padahal ini kan sepele. Oh, ini benar, ini salah. Sebenarnya kebenaran itu tidak ada. Kebenaran itu kan nggak ada. Misalnya si A, oh ini benar, si B salah. Nah, kebenaran itu tidak ada. Itu sebenarnya ya teori-teori aja. Misalnya, oh teori A begini, teori B begini. Padahal ujungnya sama kan. Nah itu. Setiap orang kan punya perspektif, punya pendapat, ya. Jadi kita tuh harus selalu berpikir, oh pendapat si A begini, pendapat si B begini. Nah, kita kan harus selektif lah. Misalnya kita ada berita nih di Instagram, apalagi kita kan pengguna sosial media terbesar dan terbanyak. Ya, di Indonesia itu hampir 4 sampai 5 jam pengguna sosial media dari Instagram, TikTok, YouTube, Facebook dan lain sebagainya. Apalagi sekarang kan kita kan gampang banget kemakan sama postingan-postingan yang ini begini nih, hoax nih. Nah, apalagi mungkin dengan ilmu masyarakat kita yang tidak terlalu melek ya terhadap teknologi, ya gampang ke bawah. Padahal kita kenapa ini bisa? Karena kita tidak menanamkan budaya berpikir. Karena orang-orang yang berpikir kritis, yang berpikir lain dengan pikiran orang lain, itu dianggap berbahaya dan aneh gitu. Contoh nih, orang nih memperdalam segala suatu ilmu. Misalnya kita ambil orang ini apal buat sejarah, apa sejarah-sejarah yang nggak tahu dibahas sama dia terangin ke orang itu nganggapnya aneh. Karena dia berpikir beda dengan cara berpikir orang lain. Isi pikiran dia berbeda dengan isi pikiran orang lain. Ya, jadi ini dianggapnya lelucon lah, lucu dianggapnya loh. Padahal ini budaya yang penting sekali loh. Contoh lah, kita kadang kalau misalnya dengan nongkrong sama temen, kita misalnya ngomongin yang lagi rame lah, misalnya kita yang ekonomi lah misalnya ya. Itu kan jarang loh orang ngomongin kayak gitu. Orang paling ngomonginnya sini begini. Ngomongin orang kebanyakan ya. Nah, harusnya budaya ini tuh selalu minimal tuh di lingkungan keluarga sendiri. Bahkan mungkin di lingkungan keluarga budaya seperti itu tidak semua diterapkan. Gue nggak nganggapnya bahwasanya ini nggak nol ya, dalam artian bukan nol, tapi ya ada yang menerapkan, tapi hampir tidak semua, tidak merata gitu penyebarannya. Karena dianggap kalau orang yang punya pikiran beda dengan yang lain, bahaya nih, orang aneh lo, orang gila lo. Nah, ini tuh salah satu pemicu kenapa orang yang berpikir kritis, orang yang mungkin beda pikirannya dengan orang lain, kurang dihargai di lingkungannya dan dia malah diem. Karena orang nggak ada yang respect.
Padahal idenya dia kan, ya mungkin kita belum tahu kan idenya dia bagus atau enggaknya. Contoh nih, gue misalnya contoh. Si A, orang pinter dengan orang berpikir kritis. Sebenarnya menurut gue itu beda. Kita akan asumsikan bahwasannya orang pinter pelajaran di sekolah. Oke lah, misalnya dia pintar di sekolah, dia apal, misalnya dia pelajaran geografi, misalnya pelajaran sejarah, misalnya pelajaran matematika, dia bisa nih. Nah, ini ada satu si A nih, si A. Nah, si B ya. Si B ini orang yang pintar satu mapel doang. Misalnya dia apal sejarah. Misalnya sejarah menurut si ini, si B apal, dan si A ini semua materi dia apal. Ya. Pasti warga sekolah atau teman-temannya yang di kelas, dia menganggap si A ini pintar. Si B ini yang hanya menguasai satu mapel sejarah, dianggapnya orang aneh. Karena dia berbeda pikirannya, dia berbeda isinya, dia berbeda pendapatnya. Nah, perbedaan pendapat, perbedaan pikiran dalam masyarakat kita itu dianggap orang aneh. Entah dibilang kebanyakan nonton konten lah, kebanyakan nonton podcast lah, kebanyakan kurang pergaulan lah, kebanyakan main HP lah. Karena pola pikirnya tidak terbelenggu dengan cara-cara tradisional. Itu. Yang kedua adalah, misal ada informasi bahwasannya HP itu tidak menjamin masa depan. Ini kita sering banget loh. Mungkin orang tua kita ngomong kadang ke anaknya, oh nih HP tuh ngerusak masa depan, udah nggak usah main HP, belajar aja di buku. Padahal bukunya nggak ada. Aneh itu loh, ya. Padahal kan HP itu kan informasi. Kita bisa loh belajar dari HP asalkan tahu cara makainya, tahu penggunaannya, tahu cara-cara tercepat dan terproduktifnya. Seharusnya anak itu diajarin, bukan dilarang. Kalau anak-anak dilarang main HP, ini nggak tahu cara makainya dong. Nah, kenapa ini bisa? Karena pola pikirnya masih terbelenggu dengan cara tradisional. Pola pikirnya tidak pernah diajak berpikir bebas. Ya, berpikir bebas, dia menganggap atau enggak terdoktrin, ya, pikirannya terdoktrin bahwasanya HP ini jelek, nggak ada manfaatnya lah, ngusak masa depan lah, informasi dibilang bohong lah. Itu kan terdoktrin. Oke, gue akan ambil simpulan penyebaran. Misalnya si A ngeliat postingan si B bikin postingan bahwasanya HP itu tidak menjamin, HP itu merusak masa depan. Si A ini percaya nih. Nah, si A punya anak, si C ngomong ke anaknya, udah kamu nggak usah main HP lah, HP itu merusak masa depan lah. Gampang percaya kan? Padahal kan faktanya itu belum tentu betul kan. Ya, HP merusak masa depan apakah benar? Jawabannya tergantung yang make. Ya, kita bisa menganggapnya salah kalau misalnya disalahgunakan. Kita bisa menganggap ini betul kalau memang dia tahu cara pakainya. Nah, biasanya orang-orang kayak gini itu orang-orang yang satu, dia tidak, yang pertama orang-orang yang tidak cari tahu yang sebenarnya. Yang kedua tidak meneliti sumbernya dari mana. Yang ketiga ada nggak tahu cara pakainya. Ya, tapi yang lebih sering dia nggak tahu cara pakainya. Misal, yang kita tahu kan HP itu kan merusak masa depan. Banyak main HP, sedangkan orang aneh, orang bodoh. Padahal kalau yang dicari informasi ya, bagus. Kenapa orang anggapnya orang yang sering kecanduan HP itu orang bodoh? Padahal belum tentu orang bodoh. Nah, gue tuh nganggapnya bahwasannya orang yang kecanduan HP belum tentu disebut orang bodoh. Tergantung apa informasi yang dicari. Kalau misalnya dia pakai HP misalnya cukup lama, ya, tapi yang dia cari informasi yang bermanfaat, misalnya video edukasi, video-video tutorial, video-video mungkin pertanyaan-pertanyaan filsafat dan sebagainya, bagus. Kan ada faedahnya gitu loh. Nah, biasanya orang-orang yang ngomong HP itu jelek atau HP itu gak punya masa depan, itu yang gak tahu cara pakainya. Orang yang gak tahu cara pakainya,
atau mungkin orang yang sudah kemakan doktrin atau pengaruh dari orang-orang luar. Nah, kita tuh nah dari sini kita ambil kesimpulan bahwasannya kita kalau menemukan suatu informasi, suatu berita, suatu fenomena atau kejadian-kejadian yang terjadi, berpikirlah kritis, cari tahu sumbernya dari mana, siapa penulisnya, dan yang kedua mungkin atau cara pakainya atau dampaknya kita harus cari tahu dulu. Jangan kita hanya langsung menilai atau mengambil kesimpulan atau mengambil opini. Oh, misalnya nih kita nggak tahu nih, oh misalnya HP merusak masa depan. Padahal kita nggak tahu cara pakainya misalnya. Kita nggak tahu nih cara mengakses informasi yang baik gimana. Karena ketidaktahuan itu bisa muncul karena tidak ada rasa ingin tahu. Jadi ketidaktahuan bisa muncul karena tidak ada rasa ingin tahu. Misal kita nganggap HP jelek, HP nggak punya masa depan, HP merusak generasi bangsa, misalnya, ya. Padahal enggak, saya mendukung kok orang-orang yang pakai HP. Banyak kok orang di luar sana yang menggunakan HP-nya untuk berprestasi, bisa menghasilkan uang, bisa mungkin dapat beasiswa dan lain sebagainya. Karena orang yang seperti itu masih terbelenggu pikiran dengan cara tradisional. Apakah cara tradisional dibilang jelek atau enggak? Jawabannya enggak, bagus. Tapi ada perubahan. Ada cara lain yang lebih efisien. Apakah kita mempertahankan? Iya, mempertahankan, tapi dengan sedikit perubahan di dalamnya. Kalau kita hidup dengan cara tradisional nggak ada perubahan, kita namanya nggak ada perkembangan dalam hidup. Hidup itu kan harus ada perkembangan. Nah, jadi teman-teman semua yang nonton video ini berpikirlah ketika mendapatkan suatu informasi. Jangan langsung telan mentah-mentah. Jangan sampai kita kemakan atau kebawa dalam pikiran orang lain. Sekian, terima kasih.